Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua pejuang P3K. Gimana persiapan ujiannya? Semoga ilmu-ilmu dan soal yang dipelajari semakin banyak ya. Nah, jadwal ujian untuk P3K sampai sekarang belum dirilis ya. Daripada kalian galau menunggu jadwal ujian yang gak pasti, lebih bagus kalian siapkan amunisinya kembali. Di video kali ini aku akan melanjutkan 10 soal persiapan kompetensi teknis P3K guru SD-nya MM, IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN untuk part yang keduanya ya. Kalau kalian rasa videonya terlalu cepat atau terlalu lambat, kalian bisa atur di YouTube kalian masing-masing. Kalian bisa mempauskan videonya sambil ngecek jawabannya itu benar atau salah. Oke, selamat belajar. Kita mulai dari soal yang pertama ya teman-teman, matematika. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air sebanyak 389,344 cm kubik. Tinggi bak mandi tersebut adalah titik-titik cm. Nah, di sini ada clue-nya, setengahnya terisi air. Jadi yang berhubungan dengan terisi itu biasanya volume apa luas? Volume ya. Nah, volume kubus teman-teman ada yang masih ingat? Volume kubus itu rumusnya kan sisi kali sisi kali sisi ya, atau S pangkat 3. Nanti karena dia sisinya semua sama, berarti tingginya itu, tinggi bak mandi itu juga bakalan S, ya kan? Nah, sekarang kita cari volume kubus. Kan setengahnya itu 389,344. Berarti volume kubusnya berapa? 2 kalinya lah ya kan? 2 kali 389,344 sama dengan S pangkat 3. Gitu kan teman-teman? Terus kita kalikan ya 389,344. Ya, biasa kan gak usah pakai kalkulator ya. Kali 2 dikali 8, 8, 6, 2 kali 9, 18, 2 kali 8, 16, tambah 1, 17, 1, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Nah, 7, 7, 8, 6, 8, 8 itu sama dengan S pangkat 3. Kita cari S-nya, berarti akar pangkat 3 dari 7, 7, 8, 6, 8, 8. Nah, ini juga harus manual kita cari ya, biar terbiasa, jangan pakai kalkulator. Pertama sekali kita cari dari angka yang ujungnya ini ya teman-teman. Jadi kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 8. Kita mulai dari yang A. A ujungnya 9. 9 kali 9 81. 81 kali 9 ujungnya 9, berarti no ya. Yang B 2. 2 kali 2 4 kali 2 8. Bisa jadi. Yang C 8. 8 kali 8 64. 64 kali 8. 8 kali 4 32. Ujungnya 2. No ya. Yang D sama E ujungnya 2 juga. Berarti pilihannya antara B, D dengan E. Nah, tadi kan udah kita ambil angka belakangnya. Sekarang kita ambil angka depannya dari perkalian yang depannya juga. Tersisa B, D, E. Yang B 9. Kita kalikan sebanyak 3 kali. 9 kali 9 81. 81 kali 9 teman-teman. 9 kali 1 9. 9 kali 8 72. Nah, mendekati kan? Ini ada lebihnya 2. Bisa jadi B. Kita cek yang D. Yang D angka depannya 10. 10 kali 10 100. 100 kali 10 1000. Udah lebih. Jadi nggak mungkin 102. Udah lebih dari yang diminta. Berarti jawabannya B ya. Gimana? Bisa nggak? Silahkan cek kalkulatornya ya. Pasti S-nya itu 92. Berarti tingginya itu 92 cm. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya masih soal matematika. Aku adalah sebuah bilangan. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berapakah aku? Kalau aku di sini kita misalkan dengan X, ya kan? Terus ini kita buat kalimat matematikanya. Selisih 2 kali kuadrat. 2 kali kuadrat. 2 kali itu 2X kuadrat pangkat 2. Selisih itu artinya dikurang. Dengan 5 kali bilangan itu berarti 5X sama dengan 3. Sama dengan 3.
Kalau kita lihat pilihan jawabannya, ini mencari nilai X1 dan X2. Itu bisa didapat dari persamaan kuadrat. Maka ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi 2x kuadrat dikurang 5x, 3-nya pindah ke ruas kiri jadi kurang 3 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X1 dan X2 itu paling gampang dengan cara memfaktorkan kan. Nah, untuk memfaktorkannya kita lihat di sini ada koefisien dari x kuadratnya 2. Berarti kita buat di sini 2x, satu lagi 2x sama dengan 0 per 2. Kalau di sini 3x, 3x, 3x per 3. Kalau 5x kuadrat, 5x per 5. Kalau nggak ada, ya nggak ada pernya. Dan di sini juga nggak ada koefisiennya ya. Jadi x kali x gitu aja. Bisa ya. Kemudian untuk menemani masing-masing yang 2x ini, kita carilah dia nilainya. Bila dikali, berapa nilainya? Ini kita kalikan 2 kali min 3. Berarti min 6. Ya kan? Kalau nggak ada di sini koefisiennya kan langsung aja min 3-nya karena ini 1. Jadi 1 kali min 3 seperti itu. Kemudian jika ditambahkan berapa? Ini min 5. Koefisien dari x-nya ya. Min 5. Oke, jadi kita cari dua bilangan yang seperti ini ya, dikali min 6 ditambah min 5. Kita cari bilangannya ya, yang perkaliannya menghasilkan min 6. Dari mulai angka 1 dulu, berarti 1 sama min 6. Satunya lagi kita balik, satunya yang negatif, 6-nya yang positif. Terus kalau 2 dikali 3 ya, min 2 yang negatifnya, satu lagi 2-nya positif, 3-nya yang negatif. Kemudian ini tadi udah kan yang dikali dia min 6, inilah dia pilihannya ada 4. Kemudian yang ditambahkan min 5, kita tambahkan di sini, kita tambahkan ya, ditambahkan. Yang pertama itu 1 kurang 6, berapa? 1 tambah min 6 sama itu kan 1 kurang 6 min 5. Inilah dia. Yang keduanya min 1 tambah 6 positif 5. Yang ketiga min 2 tambah 3 positif 1. Terus satunya lagi 2 kurang 3 min 1. Maka yang pas tadi kan ini kan yang min 5, 1 sama min 6 ya. Jadi 1 sama min 6 ini kita masukkan kemari. 2x tambah 1, satu lagi 2x kurang 6. Di antara yang 2x ini mana yang bisa dibagi dengan 2 yang hasilnya bulat ya. Yang ini kan nggak bisa kan, 2x tambah 1. 2x nya bisa tapi satunya itu 1 per 2. Yang kawannya bisa. Min 6 sama 2 kan min 3 ya. Jadi ini yang bisa dibagi. Maka tinggal x, 2x bagi 2 kan x, min 6 bagi 2 min 3. Yang nggak bisa dibagi kita tulis lagi 2x tambah 1. Oke, jadi dapatlah dia pemfaktorannya ya, sama dengan 0. Kita cari nilai x satunya. Yang pertama 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x satunya pindah ke ruas kanan jadi min 1 ya, berarti x-nya dibagi ya kan, min 1 per 2. Nah, satu lagi yang ini, x kurang 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 3-nya pindah ke ruas kanan, jadi positif 3. Maka jawabannya min setengah sama 3. Yang mana x1-nya? Dia yang nilainya paling kecil ya. X1 min setengah, x2-nya positif 3. Jawabannya adalah C, cantik. Gimana teman-teman, paham kan? Selanjutnya masih soal matematika, rumus suku ke N dari barisan 27, 9, 3, 1. Nah, ini kan membentuk deret ya teman-teman. Deret itu ada dua, aritmatika dan geometri. Kalau aritmatika itu berhubungan dengan tambah-tambah dan kurang-kurang. Kalau geometri itu berhubungan dengan pembagian dan perkalian ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini polanya kali-kali bagi-bagi atau tambah-tambah kurang-kurang.
27 ke 9, 9 ke 3, 3 ke 1. Bagi-bagi 3 ini kan teman-teman, berarti ini deret geometri ya. Rumus UN dari deret geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Di mana A itu suku pertama atau U1, R itu rasio atau perbandingan ya, U2 per U1, U4 per U3, dan seterusnya. Jadi kita lihat ini sama dengan A-nya, suku pertamanya atau U1-nya, ini ya 27. 27 dikali R-nya, kan R-nya tadi R sama dengan U2 per U1 ya. U2-nya ini 9, U1-nya 27. Sama dengan sama-sama bagi 9, 9 bagi 9 1, 27 bagi 9 3. Berarti R-nya 1 per 3 pangkat N kurang 1. Oke, ini nggak bisa ya teman-teman langsung kita coret 27 sama 1 per 3, karena ini satu kesatuan ya, yang 1/3 pangkat N kurang 1. Nah, kita lihat pilihan jawabannya kan nggak ada 27-nya ya. Maka kita ubah 27-nya ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 27 itu 3 pangkat 3 ya kan, dikali 1/3 pangkat N kurang 1, sama dengan, supaya sama mereka angkanya sama-sama 3, kita ubah lagi sepertiganya ini, 3 pangkat 3 dikali sepertiga itu kan artinya 3 pangkat min 1 itu ya teman-teman, pangkat N kurang 1. Nah gitu, sama dengan 3 pangkat 3 dikali, ini kita kalikan ya, min 1 kali N, 3 pangkat min N, min 1 kali min 1 plus 1 ya, positif. Nah, kalau udah sama bilangannya seperti ini teman-teman, bilangan berpangkatnya bisa langsung kita selesaikan. Caranya, kalau dia perkalian bilangan berpangkat sama dia angkanya, maka pangkatnya itu kita tambahkan. Itu kalau dikali ya. Kalau pembagian pangkatnya itu kita kurangkan. Jadi kita tulis 3, pangkatnya kita buat, kita tambahkan ya, 3 ditambah min N tambah 1. Berarti sama dengan 3 pangkat, nih 3 tambah 1 kan sejenis 4, terus N-nya tetap kurang ya. Jadi 3 pangkat 4 kurang N, jawabannya B. Soal selanjutnya, soal IPA ya. Akibat perputaran bumi pada porosnya, maka terjadilah 1. Pergantian siang dan malam, 2. Pergantian musim, 3. Gerak semu harian matahari, 4. Gerak semu tahunan matahari. Perputaran bumi pada porosnya ini disebut dengan rotasi bumi ya, rotasi bumi. Akibat yang ditimbulkan dari rotasi bumi itu, yang pertama ada terjadinya siang dan malam, berarti nomor 1 benar. Kemudian nanti ada gerak semu harian matahari, nomor 3 ya, benar. Kemudian yang ketiga ada perbedaan waktu, nggak ada. Kemudian yang keempat perbedaan percepatan gravitasi bumi. Terus yang kelima nanti ada pembelokan arah arus laut. Nah, pergantian musim ini masuk apa? Pergantian musim ini termasuk akibat dari revolusi bumi ya. Yang keempat juga gerak semu tahunan matahari itu juga akibat dari revolusi bumi. Jadi kalau harian dia rotasi, kalau tahunan itu revolusi. Jadi yang benar 1 dan 3. Jawabannya adalah E. Selanjutnya masih soal IPA ya. Aluminium yang masanya 1 kg dengan suhu 30 derajat Celcius dan kalor jenisnya 900 Joule per kilogram derajat Celcius dipanaskan dengan kalor sebanyak 45 kJ. Suhu akhir aluminium setelah dipanaskan adalah, di sini cerita kalor, kita lihat apa yang diketahui ya. Ada massa 1 kg, berarti M ya simbolnya, 1 kg. Terus suhu 30 derajat Celcius, T ya simbol suhu, sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya 900. Kalor jenis apa teman-teman? C kecil ya. C kecil sama dengan 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Dipanaskan dengan kalor sebanyak 45 kJ. Kalor itu Q ya. Q sama dengan 45 kJ.
Suhu akhir aluminium setelah dipanaskan. Yang ditanya suhu akhir berarti T yang pertama tadi T awal ya. T awalnya 30. Yang ditanya adalah T akhir. Oke, gimana nih teman-teman? Ada M, ada T, ada C, ada Q. Jadi rumus Q itu kalau ada M, ada T, ada C, Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. Q-nya itu kalor, M-nya itu massa, C-nya kalor jenis, delta T perubahan suhu, itulah T akhir nanti dikurang T awal. Q-nya berapa? 45 kJ. Perhatikan di sini di kalor jenis kan pakai satuan joule ya, pakai satuan joule. Jadi kita samakanlah di sini kalornya juga dalam satuan joule. Kita ubah kilojoule ke joule dikali 1000 berarti 45.000 joule ya. Kita masukkan 45.000 sama dengan massanya 1, terus C-nya 900, delta T-nya itu nanti T akhirnya ya, kita buat dulu dalam bentuk delta T. Ada yang bisa tewas, ini nolnya di kanan kita coret 2, di kiri juga 2 ya. Ini kan yang di kiri tinggal 450, terus ini 1 kali 99 kali delta T, 9 delta T. Delta T-nya berarti dibagi kan, 450 dibagi 9 sama dengan 50 ya derajat Celcius. Maka delta T-nya sama dengan T yang akhir dikurang T yang awal. Delta T-nya 50 sama dengan T akhir yang ditanya ya, T akhir dikurang awalnya 30. Maka berapa ini T akhirnya teman-teman? Berarti kan 50 tambah 30 ya kan? Berarti T akhirnya sama dengan 80. Jawabannya adalah E ya. Mudah-mudahan paham ya. Soal selanjutnya, soal IPA masih. Hubungan yang terdapat seperti pada gambar merupakan simbiosis. Nah, ini pada gambar adalah gambar kerbau dengan burung jala ini ya. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama ada mutualisme, itu kedua belah pihak diuntungkan. Contohnya kerbau dengan burung jala, kupu-kupu dengan bunga. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme, itu satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lain tidak berpengaruh. Artinya dia tidak rugi dan tidak untung ya. Contohnya paku sarang burung dengan pohon yang ditumpangnya. Kemudian yang ketiga itu ada simbiosis parasitisme, itu satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya itu kutu pada rambut manusia ya. Nah, jadi ini tadi kerbau dengan burung jala simbiosis apa? C ya kan, mutualisme. Kenapa mutualisme? Karena kan burung jala ini memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Jadi dia beruntung karena dapat makanan. Kerbaunya juga beruntung. Beruntungnya karena kalau dimakan kutunya, maka badan kerbau ini, tubuh kerbau ini tidak gatal lagi ya. Jadi dua-dua pihak diuntungkan. Ada beberapa contoh simbiosis mutualisme yang lain, misalnya lebah dengan bunga, kemudian kupu-kupu dengan bunga, terus manusia dengan bakteri Escherichia coli, ya kan? Terus lalat dengan Rafflesia, semut rangrang dengan tumbuhan, tanaman polong dengan bakteri, burung pelatu dan semut, dan lain-lainnya. Banyak ya contoh dari simbiosis mutualisme ini. Soal selanjutnya masih soal IPA ya. Ibu meletakkan kamper di kamar. Ruangan menjadi harum dan kamper lama-kelamaan habis. Peristiwa ini menunjukkan perubahan wujud. Nah, kamper ini nama lain dari kapur barus ya. Kamper ini berwujud padat. Nah, ketika ruangannya itu menjadi harum dan lama-kelamaan habis, berarti zat padatnya ini nggak kelihatan lagi kan. Zat padatnya ini berubah wujud menjadi gas, karena gas itulah wujud yang nggak kelihatan tapi keberadaannya dirasakan harumnya ya. Peristiwa ini menunjukkan perubahan wujud. Nah, ada beberapa perubahan wujud dari padat cair ke gas. Kalian bisa lihat gambarnya. Nanti kalau padat ke cair namanya mencair. Itulah bagian yang A, berarti yang A bukan ya. Contohnya es yang mencair, salju yang mencair. Kemudian
Ada nanti perubahan zat cair menjadi padat, namanya membeku. Cair ke padat, berarti bukan juga ya yang C, salah, membeku. Contohnya air yang membeku ya. Terus ada nanti perubahan wujud dari padat menjadi gas, itu namanya menyublim. Itulah dia jawabannya D. Kapur barus yang menyublim gitu ya. Ada lawan dari menyublim, itu perubahan wujud dari gas menjadi padat, namanya mengkristal ya. Kemudian yang B itu menguap, itu perubahan wujud dari cair menjadi gas ya. Contohnya air yang menguap, bensin yang menguap. Terus yang terakhir mengembun, itu adalah lawan dari menguap, gas menjadi cair ya. Selanjutnya soal bahasa Indonesia, seperti biasa selalu panjang ya. Menghilangkan bintik putih di pipi. Ada 1-6. Langsung ke pertanyaannya, susunan kalimat petunjuk tersebut yang tepat adalah, kalau teman-teman jumpa soal seperti ini, menyusun mana urutan kalimat yang tepat, langsung aja ke pilihan jawabannya ya. Yang pertama, yang A nomor 1 dibilang, sesudah itu, udah jelas salah ya. Sesudah itu berarti kan ada kalimat sebelumnya, jadi yang 1 di depannya salah. Yang B 6, tambahan sedikit air, tiba-tiba aja tambahkan sedikit air, nggak mungkin. Yang C 3, bintik-bintik putih di wajah Anda akan hilang. Tahu-tahu aja udah hilang ya, belum dia papain, no ya. Yang D sama E ini 2 di depannya ya, berarti ini dia. Siapkan bedak dingin dan kapulaga. Oke. Kemudian yang D 4 dulu, campurkan kedua bahan tadi, nyambung ya. Terus 6, tambahkan sedikit air. Baru 1, sesudah itu usapkan ke seluruh wajah Anda. Terus 5, biarkan beberapa menit kemudian basuh dengan air. Terus 3, bintik-bintik putih di wajah Anda akan hilang. Oke, ini yang tepat D ya. Kita cek coba yang E. Siapkan bedak tadi oke. 6, tambahkan sedikit air. Terus campurkan kedua bahan tadi. Udah ditambah air, baru dicampurkan. Agak nggak nyambung ya. Yang kelima, biarkan beberapa menit kemudian basuh dengan air. Sesudah itu usapkan ke seluruh wajah Anda. Udah dibasuh mukanya baru diusapkan. Jadi enggak ya. Yang E. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal IPS, panjang pertanyaannya ya. Ke ujungnya langsung aja. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas jumlahnya yang relatif terbatas ini adalah bagian dari. Nah, kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas, sedangkan berarti di sini ada kata pertentangan ya kan. Biasanya kalau dia ada yang bertentangan ini akan menimbulkan suatu masalah ya, masalah ekonomi. Nah, di awal kalimatnya di sini bisa diperkuat dengan penjelasannya. Lihat ya, manusia hidup penuh kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi mulai dari sandang, pangan, dan papan. Mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Persaingan dalam pemenuhan kebutuhan ini pun menjadi bagian dari ruang lingkup ekonomi yang menyita banyak perhatian para ahli untuk membuat berbagai teori dan strategi ekonomi. Nah, kalau yang A, objek ilmu ekonomi itu adalah sesuatu yang akan dikaji pada ilmu ekonomi itu sendiri ya. Hal apa yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Jadi bukan ya. Yang B, motif ekonomi. Motif ekonomi ini adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Misalnya kita pengen beli barang sesuatu yang kita idamkan ya. Pastinya kita harus bekerja untuk mengumpulkan uang. Nah, membeli barang yang kita inginkan itu adalah motifnya. Bekerja supaya dapat uang itu adalah tindakan ekonominya. Yang D, prinsip ekonomi itu apa? Nah, prinsip ekonomi ini mengedepankan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Yang E, tindakan ekonomi. Nah, ini tadi berhubungan dengan motif ekonominya ya. Tindakannya itu ya artinya tindakannya gitu. Kalau kita pengen sesuatu ya harus kerja gitu. Jadi bekerjanya itulah yang merupakan tindakan ekonominya ya. Jadi yang jawabannya tadi sesuai adalah yang C ya, masalah ekonominya.
Kita masuk ke soal yang terakhir, soal PPKN, panjang ya. Kita langsung ke kalimat terakhir supaya dapat pertanyaannya. Salah satunya kita harus membuang jauh-jauh paham sukuisme, yaitu berarti yang ditanya paham sukuisme itu apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman jumpa soal yang panjang, langsung aja ke kalimat yang terakhir. Kalau nggak dapat dia clue-nya, baru baca lagi dari awal. Nah, sukuisme itu apa teman-teman? Sukuisme itu adalah sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Akibatnya akan selalu mementingkan suku bangsa sendiri dan mengabaikan kepentingan suku bangsa lain. Mana yang cocok jawabannya? Yang A, paham yang mementingkan suku bangsa sendiri. Ya, ini masuk ya. Kita lihat yang lain. Yang B, paham yang tidak mengakui adanya toleransi antar suku bangsa. Bisa juga yang C, paham yang tidak mau menerima perbedaan suku. Jadi B sama C ini sama ya kan sebenarnya ruang lingkupnya. Yang D, paham yang tidak menganggap semua suku di Indonesia adalah sama. Ini juga. Yang E, paham yang tidak menghendaki adanya suku lain di negara Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya yang paling umum dari paham sukuisme itu adalah yang A ya teman-teman. Paham yang mementingkan suku bangsa sendiri. Nah, karena dia mementingkan suku bangsa sendiri, akibatnya terjadilah yang B, C, D, E. Dia nggak mengakui toleransi, nggak mau menerima perbedaan suku, nggak menganggap suku lain, dan hanya menganggap sukunya sendirilah yang paling benar. Jadi intinya itu adalah yang A, tapi B, C, D, E-nya itu adalah bagian-bagiannya ya. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.